Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan mengkaji secara singkat hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-35 yang berisi tentang pantangan-pantangan dalam berukhuwah. Akhir-akhir ini sudah kita jarang temukan ukhuwah yang kualitasnya sama dengan ukhuwahnya generasi para sahabat. Maka kita kembali membuka hadis-hadis ini, lalu bukan hanya kita catat atau kita simpan dalam memori, yang lebih penting adalah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ukhuwah merupakan perkara yang sangat agung dalam agama ini. Bahkan nanti di akhirat Allah menjanjikan wajabat mahabbati, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadzilina fi. Merupakan suatu keniscayaan cintaku akan didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku, saling menanggung beban karena aku, sering duduk bersama karena aku. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innalillahi ubbadan, Allah memiliki hamba-hamba, mahum bi anbiya, mereka bukanlah para nabi, walahum bisyuhada, mereka juga bukan orang-orang yang mati syahid. Tapi nanti pada hari kiamat yaghbituhumullahul anbiya wasyuhada. Tapi nanti pada hari kiamat para nabi dan para syuhada itu iri karena bimakanihim indallah, orang-orang ini diberikan oleh Allah posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Hum unasun yatahabbuna binurillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Min ghairi arhamin bainahum, bukan karena didasarkan oleh nasab, dan tidak pula min ghairi amwalin yata'atunahum, bukan karena ada keinginan mendapat keuntungan materi. Kata Nabi selanjutnya, inna wujuhahum lanur, nanti wajah-wajah mereka akan bersinar dan bercahaya. Wa innahum ala manabirim min nur, mereka nanti akan diposisikan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ini ketika ukhuwah bisa tertanam baik dalam kehidupan kita, maka kita harus tahu apa pantangan-pantangannya, agar di hari kiamat nanti kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, pantangan yang pertama, jangan kalian saling menyimpan iri. Yang kedua, wala tadabaru, jangan yang kedua wala tanajashu, jangan kalian saling berbuat curang. Wala tabaghadu, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, maksudnya saling memutuskan hubungan persaudaraan. Wala yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian menawar barang dagangan yang sedang ditawar oleh saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.
Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh satu mendolimi kepada saudaranya yang lain. Wala yakhzuluhu, tidak boleh mencelakakan saudaranya yang lain atau membiarkan saudaranya terlunta-lunta, teraniaya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustakan atau membohongi saudaranya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghina atau menganggap remeh saudaranya. At-taqwa hahuna, kemudian Nabi menunjukkan ke arah dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Wa yashiru ila sadrihi, beliau mengarahkan tangannya kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Wa bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu dianggap berbuat buruk apabila dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim itu bagi muslim yang lain haram, tidak boleh diganggu. Apanya? Pertama, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ini pantangan-pantangan dalam berukhuwah. Kita ingin menciptakan orang-orang mukmin itu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara internal sesama kaum muslim, tidak malah sebaliknya. Ruhama ma'al kufar asyidda'u bainahum. Ini beberapa kali kita melihat fenomena kalau sama orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, yang jelas-jelas tanpa ada rasa berdosa menistakan Al-Quran, itu berkasih sayang, malah memberikan loyalitasnya. Tapi kepada sesama muslim kerasnya luar biasa. Bahkan beberapa kali ada kita mendengar pengajian dibubarkan. Lah ini berarti nilai-nilai ukhuwah dengan sesama muslim sudah mulai terkikis. Lah kita ingin membangun kembali bagaimana agar ukhuwah ini bisa dipraktekkan dengan praktek yang murni sebagaimana diamalkan oleh para sahabat dahulu ketika di tengah-tengah mereka masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berharap masuk surga nanti bersama-sama. Tidak mungkin kita masuk surga itu bersama orang yang jelas-jelas menentang atau menistakan Al-Quran. Kita akan masuk surga ya dengan kita sesama muslim. Maka perbaikilah interaksi kita dengan sesama muslim ini, jangan malah memberikan loyalitas kepada orang-orang yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin, mengkriminalisasi para ulama. Ya. Ini sangat penting untuk kita selalu perhatikan. Kita akan bahas satu persatu. La tahasadu, jangan kalian saling dengki, saling iri. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi pernah berpesan, iyyakum wal hasad, hindarilah oleh kalian perasaan iri, dengki kepada sesama saudara. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Karena perasaan dengki itu pada akhirnya akan memberangus semua amal soleh sebagaimana api melalap kayu bakar yang kering. Hati-hati, perasaan hasad ini bisa menghinggapi hati siapa saja. Bahkan orang-orang soleh tidak pula artinya dia bebas dari perasaan hasad. Siapa yang membuang Nabi Yusuf, siapa yang menjadikan Nabi Yusuf terhina, siapa yang memisahkan beliau dengan ayah tercintanya, tidak lain adalah saudara-saudaranya sendiri, yang dalam Al-Quran pun ternyata mereka pada akhirnya nanti menjadi para nabi. Al-Asbat, Al-Asbat itu putra-putranya Nabi Yakub, tapi ternyata walaupun mereka pada akhirnya menjadi nabi, putra dari seorang nabi,
mereka pernah terhinggapi perasaan hasad. Lah ini harus hati-hati, kalau mulai ada indikasi perasaan hasad, segera minta perlindungan kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, biasanya penyakit hasad itu menghinggapi bainal aqron, antara orang-orang yang seprofesi atau orang yang berdekatan, punya kesamaan kepentingan. Sesama dokter misalnya, melihat yang satu lebih banyak pelanggannya, yang lain merasa iri. Sesama pedagang, karena saingan akhirnya salah satunya merasa iri. Lebih dari itu, biasanya iri mengantarkan kepada upaya-upaya agar orang yang ia tidak suka itu kemudian celaka, nikmatnya hilang dan dia tidak mendapatkan apa yang saat ini dinikmati. Sesama tetangga mungkin dalam komplek yang sama, satu RT, itu rasa iri gampang sekali menghinggap. Misalnya, kalau misalnya seseorang tiba-tiba di depan rumahnya ada mobil parkir, mobil yang paling keren lah, misalnya apa? Pajero. Pas ditanya, ini mobil siapa? Oh, ini mobil orang sana, luar kota. Itu nyantai saja biasanya, oh orang jauh. Tapi kalau tiba-tiba yang membawa mobil itu tetangga samping, itu banyak orang kemudian merasa hatinya sempit. Kok dia bisa, aku belum ya? Ini kalau kemudian tidak segera dilawan akan menumbuhkan perasaan hasad. Sesama profesi dosen misalnya, yang satu sudah diangkat baru-baru, yang lain belum. Itu kalau tidak pintar-pintar menjaga hati, maka akan muncul rasa hasad. Kalau tidak segera dipotong, bisa jadi akan menuju kepada dengki. Lah ini dengki yang berbahaya. Banyak orang gagal bisnisnya ternyata karena perasaan dengki mitranya. Dengan segala macam cara, bahkan kadang-kadang memakai cara belakang dengan santet dan lain-lain. Yang penting pesaingnya bisa gulung tikar. Lah ini banyak terjadi. Ingat, kadang saudara sesama muslim ini juga bisa terkena atau terhinggapi penyakit hasad. Kalau sudah mulai ada perasaan itu, tidak senang dengan keberuntungan saudara kita, segeralah minta perlindungan kepada Allah, karena kalau tidak itu bisa mengantarkan kepada perasaan dengki dan upaya-upaya untuk menjatuhkan saudara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tanajasyu. Tanajasyu itu prakteknya adalah seorang semacam membuat skenario. Dia berjualan, kemudian memerintahkan orang lain pura-pura menawar dengan harga yang tinggi, agar orang lain yang menawar selanjutnya berani menawar lebih tinggi lagi. Tanajasyu. Jadi semacam sandiwara agar barangnya bisa terjual dengan harga yang mahal. Ini tidak diperbolehkan. Wala tabaghadu, jangan saling menyimpan benci. Wala tadabaru, jangan saling memutus hubungan atau membelakangi saat bertemu. Nabi bersabda dalam hadisnya, la yahillu lirajulin ayyahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya 3 hari berturut-turut. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali membuka percakapan dengan salam. Maka jangan sampai kita diam-diaman dengan saudara kita. Biasanya akrab, tahu-tahu diam lebih dari 3 hari, maka itu dikatakan sudah tidak diperbolehkan. Maka kalau ada masalah segeralah klarifikasi agar tidak terjadi saling diam-diaman, bahkan kalau bisa kalau itu dibiarkan bisa menjadi putusnya hubungan silaturahim. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kita menawar barang dagangan di saat barang itu lagi ditawar oleh saudara kita. Saudara kita sedang menawar kepada pembeli, belum deal, belum terjadi kesepakatan, maka jangan kita masuk. Kalau kita ingin masuk setelah mereka tuntas, jadi apa tidak? Kalau nggak jadi silahkan masuk. Ini berlaku pula menurut para ulama ketika seorang melamar wanita. Maka jangan
kita nimbrung, proses mereka belum selesai, sedang proses lamaran, tiba-tiba kita orang ketiga masuk. Lah ini tidak diperbolehkan sebelum ada kepastian apakah laki-laki yang pertama ini diterima atau tidak. Sebelum itu terjadi, maka jangan kita ikut-ikutan masuk ke dalam transaksi atau lamaran ini, ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang mungkin kita lebih keren, lebih kaya, lebih pinter, akhirnya masuk padahal mereka sedang proses lamaran. Ini tidak diperbolehkan, ya. Sampai hal yang sedetil ini Islam mengatur pergaulan antara sesama muslim dengan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi yang lain, tidak boleh mendolimi dengan bentuk kedoliman yang sekecil apapun. Karena hari kiamat nanti banyak orang-orang yang bangkrut, pahalanya habis karena ditransfer pahalanya itu kepada saudaranya yang pernah merasakan kedolimannya di dunia. Segala bentuk kedoliman, yang paling sederhana misalnya kedoliman berupa antri membeli makanan atau antri beli gorengan misalnya. Kalau sudah ada orang di depan kita, maka jangan nyerobot. Itu bentuk kedoliman yang paling sederhana. Bentuk kedoliman yang lebih besar tentu lebih banyak lagi, ya. Ini Nabi mengancam doaul mazlum mustajabah. Doanya orang yang terzolimi itu diijabah Allah. Kita misalnya mengambil antrian pas mau beli gorengan misalnya gitu ya. Ternyata yang kita ambil antriannya nggak rela, langsung berdoa kepada Allah semoga makanan yang dia beli nggak jadi dimakan. Itu bisa mustajab itu. Kita baru balik kanan, tahu-tahu bakwan bala-balanya jatuh. Lah ini hal yang paling sederhana. Kezaliman ini akan menjadikan langkah kita terhambat nanti masuk ke dalam surga, ya. Kezaliman jangan pernah kita pelihara. Wala yakhzuluhu, jangan membiarkan saudara kita dalam kondisi yang terhina atau terlecehkan sedangkan kita mampu membantu tapi diam saja. Ini dipraktekkan di zaman Nabi ketika adalah salah seorang wanita berbelanja kepada orang Yahudi, tahu-tahu orang Yahudinya itu jahil. Roknya wanita muslimah ini diikat sehingga ketika dia berdiri terlihat auratnya dari belakang. Di saat itulah yang luar biasa, ada seorang pemuda muslim melihat hal ini, langsung keluar rasa cemburunya sehingga orang Yahudi itu dipukul sehingga matilah si Yahudi tersebut. Kawan-kawan geng Yahudi ini nggak terima, akhirnya mereka mengeroyok pemuda muslim ini. Ini terjadi di Yahudi Bani Nadir di Madinah. Berita itu sampai kepada Rasulullah, akhirnya kata Nabi, semua kaum muslimin siapkan senjata, kita kepung hari ini Bani Nadir. Gara-gara satu orang wanita dilecehkan. Ya, ini luar biasanya dahulu para sahabat menjaga kemuliaan saudara dan saudarinya. Maka kalau kita mampu menolong saudara kita, jangan dibiarkan saudara kita ini sendirian menderita. Kita punya kewajiban untuk menolongnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, aku membantu saudaraku untuk menunaikan hajatnya, itu lebih aku pilih daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan pahalanya sudah kayak apa? 1 kali sholat saja pahalanya melebihi 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi Nabi lebih memilih membantu saudaranya sampai saudaranya itu bisa menyelesaikan atau menunaikan hajat dan kebutuhannya. Ini kewajiban qadha hawaijin nas, memberikan bantuan untuk saudara kita. Wala yakdzibuhu, tidak boleh kita mendusta atau membohongi saudara kita. Memberikan janji-janji manis, janji-janji palsu, ternyata hanya ingin menipu, mengambil uang dari saudara kita. Ini tidak diperbolehkan. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghina. Pernah suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari karena emosi kemudian menghina Sayyidina Bilal.
dasar kamu Bilal anaknya wanita hitam. Bilal akhirnya tidak terima, melaporkan ucapan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah berita ini, Rasulullah sangat marah dan murka. Abu Dzar memahami hal itu, langsung dia kejar Bilal. Melihat Bilal sedang berada di hadapan Nabi, Abu Dzar mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi dalam riwayat kayaknya Nabi nggak jawab salamnya Abu Dzar, saking marahnya karena Abu Dzar sudah menghina kekasihnya, yaitu Bilal bin Rabah yang memang berkulit hitam. Lalu kemudian kata Rasulullah, celaka kamu wahai Abu Dzar, engkau telah menghina ibunya Bilal dan engkau juga menghina Bilal. Sungguh dalam dirimu ada nilai-nilai, ada makna jahiliyah. Mendengar hal itu Abu Dzar langsung menangis. Kalau demikian ya Rasulullah, tolong mintakan ampun aku kepada Allah. Lalu Abu Dzar mengejar Bilal. Bilal tunggu sebentar. Akhirnya Abu Dzar ini meletakkan pipinya di tanah bekas yang tadi diinjak oleh Bilal, sambil mengatakan, wahai Bilal, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri sampai kakimu menginjak pipiku ini. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh engkau lebih mulia wahai Bilal daripada diriku. Aku yang salah, kamu yang benar. Melihat hal itu, Bilal yang tadinya marah tiba-tiba menangis dan mengatakan, wahai Abu Dzar, pipimu tidak layak untuk diinjak dengan kaki ini, tapi pipimu ini adalah lebih mulia di sisi Allah, hanya pantas untuk dikecup dan dicium. Akhirnya Bilal membangkitkan Abu Dzar dan mereka saling berpelukan, saling menangis, saling memaafkan. Ini kisah betapa indahnya ukhuwah antara sahabat. Kita sudah berapa kali kira-kira menghina saudara kita? Ada saudara kita yang mungkin tidak terlalu tinggi, kita bilang dia pendek. Ada saudara kita yang hidungnya nggak terlalu mancung, kita bilang dia pesek. Sudah berapa kali itu kita lakukan? Pernahkah kita kemudian minta maaf kepadanya? Atau malah kita bangga karena sudah berhasil merendahkan saudara kita? Sampai hal seperti ini, Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Baik, ini saja barangkali ulasan dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-35. Tinggal kita praktekkan. Sebaik-baik orang adalah yang mendengar kebaikan kemudian dia siap untuk melaksanakan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang selalu siap melaksanakan setiap kebaikan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.